Saya adalah mahasiswa dari keperawatan yang 1 dengan NPM 24/2010-24 dari kelas 2024A. Jadi saya akan memberikan edukasi tentang merokok dengan judul Merokok Membunuh Diri Sendiri dan Orang Lain. Setiap batang rokok yang tidak kamu nyalakan hari ini memperpanjang napasmu esok hari. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu merokok. Jadi merokok adalah tindakan menghirup dan menghembuskan asap dari tembakau yang dibakar yang dilakukan secara sesekali atau secara kebiasaan dan seringkali berkaitan dengan kecanduan nikotin. Menurut West dan Schiffman pada jurnal Tobacco Smoking Health Impact Prevalence College and Intervention tahun 2016, merokok melibatkan proses penarikan asap tembakau ke dalam mulut dan paru-paru yang menyebabkan ketergantungan kimiawi terhadap nikotin. Jadi fakta global dan nasional tentang rokok. Yang pertama itu adalah jumlah perokok di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 90 juta jiwa. Yang kedua, berdasarkan data profil anak Indonesia tahun 2013, prevalensi merokok pada anak usia 5-17 tahun mencapai 1,51%. Merokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2022, mencatat bahwa ada 37,49 anak-anak pada usia ini merokok lebih dari 60 batang setiap minggunya. Jadi dari PPT yang ditampilkan, di situ tertulis jumlah perokok anak di Indonesia. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa jumlah perokok anak di bawah umur 10 tahun di Indonesia mencapai 239.000 orang. 19,8% pertama kali mencoba sebelum usia 10 tahun. Dan hampir 88,6% pertama kali mencobanya di bawah usia 13 tahun. Dan hampir 90 perokok aktif mulai merokok ketika usianya belum mencapai 19 tahun. Kemudian apa saja kandungan rokok yang dapat membahayakan kesehatan? Yang pertama itu ada nikotin. Jadi nikotin adalah zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan. Lalu yang kedua ada karbon monoksida. Jadi karbon monoksida adalah gas beracun yang mengganggu pasokan oksigen ke dalam tubuh. Yang ketiga ada tar. Jadi tar adalah zat lengket penyebab utama kanker paru-paru. Kemudian bagaimana rokok merusak tubuh Anda? Jadi yang pertama kita lihat pada sistem pernapasan. Jadi pada sistem pernapasan, rokok merusak saluran pernapasan dan jaringan paru, menyebabkan peradangan, penurunan fungsi paru, dan risiko tinggi terhadap penyakit kronis yang berbahaya. Dampaknya, yang pertama ada bronkitis kronis. Jadi bronkitis kronis adalah peradangan saluran napas yang menyebabkan batuk kepanjangan dan produksi lendir berlebihan. Yang kedua adalah emfisema atau kerusakan pada kantung udara pada paru-paru atau alveolus sehingga pertukaran oksigen menjadi tidak efisien. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Zat karsinogen dalam asap rokok memicu pertumbuhan sel abnormal yang bisa menjadi tumor ganas pada paru-paru. Jadi yang kedua pada sistem kardiovaskular. Pada sistem kardiovaskular ini, nikotin meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, sedangkan karbon monoksida meningkatkan kadar oksigen. Kombinasi ini mempercepat kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Menyebabkan yang pertama adanya menyempitnya saraf pembuluh darah. Jadi penyempitan pembuluh darah atau atherosklerosis disebabkan tar dan nikotin yang menyebabkan lemak menumpuk pada pembuluh darah. Yang kedua adalah serangan jantung. Ketika pasokan oksigen ke jantung berkurang, kemudian ada stroke. Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak akibat penyumbatan pembuluh darah. Jadi, kemudian ada masalah pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah gangguan kesuburan, kedua disfungsi ereksi, yang ketiga ada gangguan kehamilan.
Kemudian ada pada kulit dan wajah. Yang pertama ada penuaan dini, kulit kusam, dan gigi menguning. Merokok membahayakan orang lain. Yang pertama ada pada anak-anak, yaitu memiliki resiko infeksi saluran pernapasan, asma, dan sindrom kematian bayi mendadak. Jadi anak-anak yang terpapar asap rokok, terutama di rumah, memiliki resiko lebih tinggi mengalami batuk kronis, bronkitis, dan pneumonia. Mengapa? Jadi asap rokok itu mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya seperti karbon monoksida dan amonia yang dapat merusak lapisan pelindung saluran napas. Akibatnya, kuman lebih mudah masuk dan menyebabkan infeksi. Jadi yang kedua itu ada pada ibu hamil. Jadi, ibu hamil yang merokok atau sering terpapar asap rokok memiliki peluang lebih besar melahirkan anak sebelum waktunya atau prematur. Karena kandungan nikotin menyebabkan penyempitan pembuluh darah pada plasenta, sehingga aliran darah dan oksigen ke janin berkurang. Akibatnya, janin tidak tumbuh optimal dan persalinan bisa menjadi lebih cepat daripada waktunya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Apa yang terjadi saat Anda berhenti merokok? Jadi tubuh Anda langsung memulai proses pemulihan. Jadi untuk 20 menit pertama, detak jantung dan tekanan darah mulai normal. Jadi dalam waktu 20 menit setelah putus merokok, nikotin yang masuk ke dalam darah mulai turun, sehingga detak jantung dan tekanan darah menurun mendekati level normal. Kemudian 12 jam, kadar karbon monoksida dalam darah kembali normal. Jadi, dalam sekitar waktu 8-12 jam, kadar karbon monoksida yang terkait pada hemoglobin dalam darah itu menurun, sehingga kadar oksigen dalam darah itu meningkat. Kemudian ada 3 bulan setelah berhenti merokok, yaitu fungsi paru akan berangsur membaik. Jadi, kapasitas paru dan aliran udara meningkat, sehingga batuk dan sesak akibat asap rokok itu menurun. Dan pada 3 bulan, terlihat perbaikan nyata pada kapasitas olahraga dan pernapasan. Kemudian 10 tahun, risiko kanker menurun hingga 50%. Jadi, setelah 10 tahun lolos atau bebas merokok, risiko kanker paru turun secara substansial karena banyak literatur menyebutkan penurunan risiko hingga sekitar setengah dari perokok yang masih aktif. Jadi risiko kanker mulut, tenggorokan, esofagus, dan pankreas juga menurun. Jadi kenali tantangan dan siapkan diri Anda untuk menghadapinya. Yang pertama, ketergantungan nikotinnya tinggi. Yang kedua, faktor psikologis dan kebiasaan. Contohnya setelah makan, saat stres, dan saat sedang bersosialisasi. Yang ketiga adalah tekanan dari lingkungan, teman, sebaya, atau budaya kantor. Kesulitan untuk berhenti merokok adalah bagian dari proses berhenti. Yang penting bukan berapa kali Anda gagal, tapi berapa kali Anda bangkit dan terus mencoba. Berhenti sekarang untuk diri Anda dan orang yang Anda cintai. Sekian dan terima kasih.